nggak terima. Ya. Oke. Terus kalau ngerasa apa ya? Happy tapi bukan karena yang kita lakuin. Apa jatuhnya? Maksud tetap happy ya? Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya aja ya. Karena ini sebenarnya serunya nanti ditanya jawab. Kalau cuma materi begini tuh masih. Nah, kita mau masuk ke area got emosi ini. Maksudnya got emosi itu apa sih? Cara ngalirin kita, cara kita untuk mengalirkan emosinya. Mau dialirin kemana? Lurus ke depan, ke kanan, ke kiri, atau balik arah ke belakang. Gitu. Cara mengekspresikannya kayak apa? Ada lewat ekspresi, entah itu lewat bahasa tubuh, entah itu lewat kalimat, entah itu penolakan, entah itu melebihkan. Maksudnya gimana? Ekspresi. Kalau lewat ekspresi, cara mengalirkannya misalkan, kita kecewa sama satu hal, kita ekspresikan dengan wajah kita yang kita marah, kita nggak suka, kita tunjukin wajah yang tidak ada senyumnya, atau melebih-lebihkan. Kita berasumsi, aduh nanti ini begini ya, aduh nanti itu begitu ya, aduh nanti kalau saya salah langkah, saya dikucilkan, aduh nanti kalau saya langkah presentasinya nggak akan berjalan lancar, aduh kalau ini, aduh kalau itu, dan banyak aduhnya, atau penolakan, udahlah, kalau misalkan nggak beres juga, ya udahlah, biarin aja. Nggak masalah itu, dianggap nggak masalah, tapi ternyata disimpan di dalam hati karena itu nggak keluar. Atau lewat kalimat, kita caci maki sesuatu saat kita tidak senang dengan hal itu. Misalkan, aduh nih jalannya gimana sih, banyak lubang, kan saya jadi nggak bisa bawa motor dengan tenang gara-gara jalannya berlubang begini. Nah, got-got itu tadi yang biasanya sih got emosi itu dipakai untuk mengalirkan rasa emosi negatif. Kalau emosi positif itu biasanya udah ngalir gitu aja langsung, tapi untuk emosi negatif kadang kita lupa untuk mengalirkannya harus seperti apa gitu. Kayak misalkan lagi sedih, aduh ini nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, diem, akhirnya dipendem, terus udahlah dilupain tapi nggak dilepasin gitu. Terus, nah cara ngalirin gimana? Kalau menurut penelitian atau menurut buku, cara mengalirkannya banyak banget. Ada situation selection, ada situation modification, ada attention development. Kalau situation selection ini, aduh jangan sampai gue ketemu sama orang ini nih. Aduh jangan sampai deh aku lewat tempat ini, soalnya tempat ini punya memori yang tidak menyenangkan untuk saya. Atau situasi memodifikasi situasi. Saya sedih karena ayah saya meninggal di kamar ini. Jadi biar saya nggak inget lagi sama kondisi di kamar itu saat ayah meninggal, akhirnya kamarnya saya ubah posisi atau tatanannya. Jadi biar saya nggak inget lagi kalau detik-detik ayah nggak ada itu kondisinya seperti ini loh gitu. Atau untuk pengalihan perhatian gitu. Jadi misalkan udah mulai sedih nih, aduh jangan sampai deh, aduh mending gue lari deh, mending saya aktivitas fisik deh, biar saya nggak ingat lagi nih sama kondisi yang ada nih gitu. Terus ada perubahan kognitif, ini biasanya untuk orang-orang yang lebih mengevaluasi dirinya, aduh saya salah langkah nih, saya gagal nih di ujian yang kali ini, kira-kira apa ya langkah yang harus saya rapin lagi biar saya nggak sampai di kegagalan yang sama lagi. Nah, menerima ini lebih ke ya udah deh kalau nilai ulangannya jelek berarti memang salah saya karena saya belajarnya mungkin belum maksimal. Terus fokus ke plan-nya. Jadi udah nih saya salah langkah case-nya. Harusnya ke kiri, tapi saya malah belok ke kanan. Harusnya hanya satu langkah ke kiri, tapi saya malah belok ke kanan 3 langkah. Oke, gimana caranya saya harus bisa balik lagi. Jadi ada beberapa teman yang kalau sedih atau bahagia, cepat banget dia untuk nge-skip-nya itu dari di focus on planning ini. Yang terakhir ada positive refocusing sama positive reappraisal. Nah, terus got emosi sendiri itu buat Rizky cuma ada 3. Intinya cuma ada 3 got emosi buat saya pribadi, tapi buat
teman-teman yang lain mungkin ada banyak hal seperti kalau kita kesel, ada kan teman-teman yang kalau lagi kesel nih di rumah larinya beres-beres rumah, atau ada nih teman yang kesel larinya shopping, ada nih teman yang kalau sedih larinya pengen makan, ada teman yang kalau marah malah larinya pengen makan gitu. Ada banyak hal itu, tapi menurut Rizky 3 hal ini yang memang basic, basic yang kadang hal-hal mudah ini yang kita lupa untuk pakai sebagai got emosi yang kita punya, yaitu menerima. Saya kecewa sama sistem pendidikan yang ada di Indonesia, kenapa sih harus berantakan kayak gini, kasihan anak harus seperti apa. Oke, saya terima kondisinya, saya marah, saya kesel. Nggak usah nyalahin pemerintah, tapi ya udah, ini kondisinya seperti ini. Kita terima dulu. Kalau sudah diterima, dimaafkan. Oke, saya maafkan mereka yang sudah menyusun kurikulum dengan kondisi acak-acakan gitu. Saya maafkan, nggak apa-apa. Kita masih bisa cari materi yang acak-acakan itu, masih bisa saya susun lagi, nggak apa-apa. Saya maafin. Yang terakhir dilepasin. Terserah, itu yang penting saya lakukan tugas saya sebagai guru untuk memberikan materi ke anak-anak dengan susunan yang sudah ada. Kalaupun anak-anak komplain, it's okay. Saya bisa jelasin bahwa memang kondisi yang ada seperti ini, saya tetap harus jalankan ngajar kalian, dan ayo kita selesaikan bareng-bareng semuanya. Gitu. Nah, terakhir, dari materi yang ada, saya punya case nih. Saya nggak suka dipotong saat saya sedang berbicara. Dan salah seorang teman saya memotong pembicaraan saat saya sedang berbicara. Padahal dia tahu saya tidak suka itu. Kira-kira kalau case ini ada di hadapan teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan? Biasanya langsung diem, Mbak. Langsung unmute, diem, Ekspresinya terus ya udah dengerin dia doang aja gitu. Kesel kah, marah kah, atau cuma terserah lo deh gitu? Kesel. Kesel banget ya? Sebel banget sih Nggak guys, marah cuman sih. Langsung jelek. Nggak marah dia sih. Cuma pasti kesel ngerusak mood aja. seharian ya. Oh enggak juga. Gimana nih Mbak? Ayo yang lain boleh buka mikrofonnya loh. Boleh Udah buka mulai mikrofon atau mau di chat boleh? Iya boleh. Kalau misalnya nih Mbak Rizky, Hadir. aku nanya sedikit ya. Udah Boleh, pengen jawab belum? Udah masuk case kan ya? Udah masuk case kan ya. Misalnya nih, kita kecewa sama sesuatu. Misalnya kalau tadi kan kayak di luar ekspektasi saya nih gitu. Di luar ekspektasi saya. Kayak kemarin kan waktu pas Hasan kemarin, ya kayaknya kok kenapa ya anak saya masih kecil-kecil, kok saya udah punya anak lagi gitu. Kadang ada rasa tidak menerima, ada rasa sedih, terus itu dipendam, tapi saya harus nerima, ya udahlah harus syukurin aja gitu. Nah itu kan seperti jadi kayak got emosi ya. Ya kita sebenarnya nggak terlalu nyaman, tapi kita pendam, berusaha untuk menerima itu misalnya. Terus itu gimana tuh cara menyalurkannya? Biar emosi yang itu tuh bisa kita keluarkan itu sehingga kita nggak mendem sendiri gitu kayaknya gitu. Oke. Kadang rilis yang kita lakuin kayak misalkan kesel terus akhirnya larinya, misalkan di rumah lagi berantakan banget, terus anak-anak nggak bisa diomongin, larinya udah anak-anak suruh diem terus kita beres-beres rumah atau yang lainnya, itu cuma energi yang dialirkan, tapi emosinya enggak Mbak, sama kayak Mbak Irma, ini emosinya nggak keluar, jadi kependem di dalam. Mbak Irma belum bisa oke ya udah dah, ini rezekinya aku, punya berlian-berlian, dan Allah itu ngasih kondisinya sekarang. Kalau nanti mungkin ceritanya udah beda lagi. Capek, betul capek, tapi aku maafin deh diri aku yang kesel nih, kan kita udah nerima kasarnya. Allah udah kasih rezeki ke saya seperti ini. Saya hambanya, saya adalah makhluknya Allah. Kalau Allah udah ngasih
udah ngasih jalan seperti itu, saya harus terima kan, nggak bisa enggak kan Mbak. Nah udah diterima, memaafkan, oke, aduh aku maafin diri aku deh yang komplain sama Allah nih, padahal ini rezeki loh yang dikasih gitu loh. Penolakan yang ada di diri saya itu, saya maafkan. Kalau Rizky biasanya, aduh, kalau udah mau tidur nih habis pakai oil, ya Allah Rizky maafin diri Rizky yang hari ini berbuat tidak baik sama diri saya sendiri atau dengan orang lain atau dengan anak-anak. Saya maafkan diri saya yang hari ini belum bisa maksimal memanage waktu yang saya punya. Jadi afirmasi positif yang ada itu dipakai untuk salah satu jalan atau salah satu got emosi memaafkan tadi Mbak. Terus dilepasin itu oke, ya udah aku udah maaf, aku udah terima, aku udah maafin, aku nggak akan pegangin semua itu lagi. Aku mau jalanin semuanya biar enteng. Kasarnya kita tangan cuma punya 2, lantas kita harus handle beberapa emosi, beberapa masalah. Dilepasin satu-satu hal yang tadi kita udah pegangin, itu rasanya jauh lebih enteng ke depannya. Capek, pasti capek, tapi kalau udah dilepasin, kitanya rilis gitu Mbak, ya udah dijalanin aja gitu. Ada yang chat? Ya. Oh, izin off kamera. Izin Oke. kamera, heeh. Iya, makasih Mbak Rizky. Mungkin teman-teman yang lain tuh ada lagi tuh Mbak Rizky mau bertanya Oke, katanya. dari Mbak Diah ya. Mbak Mau Diah, tanya, kita kalau di rumah fine-fine aja dengan emosi diri lah pas ada orang yang mengomentari isi rumah, parenting ke kita segala macamnya menurut standar orang itu, akhirnya kita ikhlas aja dengan kondisi dia, akhirnya kita ngeluh gimana? Diterima Mbak apa yang dia omongin, kita terima, oh ya udah itu kan pandangannya dia, ini pandangan saya, ini rumah saya. Kalau dia mau bicara begitu, ya udah nggak masalah, biar dia bicara seperti itu. Kita terima, omongan diterima, tapi nggak usah jadi beban ke kitanya. Kita terima, tapi nggak usah jadi beban ke kitanya. Kita maafin gitu. Saya maafin dia deh. Dia tuh udah nyakitin saya loh dengan komplain, dengan mengomentari apa yang ada di rumah saya, dengan mengomentari apa yang jadi pilihan saya. Saya maafin kok kalau lo kasar. Saya maafin apa yang kamu ucapkan ke saya. Hal-hal jelek yang kamu ucapkan ke saya, kritik-kritik negatif yang kamu kasih ke saya maafin itu. Saya nggak marah lagi untuk kritikan yang kamu kasih. Saya maafin, saya maafin, saya maafin. Nah, setelahnya dilepasin. Ya udah gitu, kalau misalnya mau ketemu, kalau memang bisa harus nggak ketemu sama orang itu lagi, ya udah. Tapi kalau misalkan harus ketemu dengan orang itu lagi dan kita di otak tuh pasti langsung gini, "Duh ketemu orang ini, aduh nanti pasti dikritik lagi deh perihal apa yang ada di diri saya," gitu. Lewatin aja udah, lepasin, nggak usah dibawa dipikir lagi, kalau masih mikirin lagi, artinya kita belum ngelepasin, gitu. Oh iya nggak apa-apa Mbak. Ya itu tadi ngatasinnya kalau Rizky sih pernah nih, jadi ceritanya ada adiknya mama, kan sekarang komunikasi udah maju ya di WhatsApp, ceritanya di WhatsApp grup. Nah dia komplain lah untuk sebenarnya bukan komplain sih, ngasih masukan. Jadi anak Rizky yang kecil itu tipe badannya enggak besar, enggak kayak kakaknya. Kakaknya tuh kalau ke badan kelihatan ngisi, gemuk gitu. Nah kalau adiknya enggak, walaupun jumlah porsi makan yang Rizky kasih juga sama, cuman adiknya nggak kelihatan. Dia cuma nambah tinggi aja, tapi ke badan itu nggak gembil. Nah, dia komplain, itu Mbak, gimana sih susunya nggak dikasih apa, vitaminnya nggak dikasih. Ambil hasil tesnya Fikri. Sempet kesel ya, aduh, kok gitu sih, lo nggak lihat apa yang udah gue kasih ke anak gue, gitu. Tapi begitu udah kesel, udah marah, udahlah, kalau aku mau pegang terus-terusan ini, nggak akan beres. Aku terima kondisi anak aku memang badannya tidak cepat gemuk, tapi pertumbuhannya masih tetap normal kok secara ke dokter, maksudnya secara tumbuh kembang anaknya masih masuk kok. Ya udah aku terima, memang kondisi tubuh anak aku nggak bisa gendut gitu, tapi gizinya terpenuhi dan tumbuh kembangnya juga bagus. Saya maafin
kata-kata adiknya mama yang sudah menyakiti perasaan saya, buat saya ya, sudah memasuki lingkaran terdalam dalam urusan saya sendiri. Dia nggak ngasih makan saya, dia nggak ngasih apa-apa ke saya, kok harus tiba-tiba datang dengan masukan yang buat saya negatif. Saya maafkan itu, saya maafkan itu. Terus dilepasin. Ya udahlah, kalau nggak butuh-butuh amat, nggak usah kontak deh. Atau kalau misalkan emang nggak ditanya, ya udahlah, nggak usah ikut nimbrung di grup, nggak usah cari hal-hal yang memang harus bersinggungan dengan orang itu gitu. Kalaupun nanti harus bersinggungan, oh ya udah gitu. Maksudnya jawab seperlunya, bicara apa yang memang dibutuhkan untuk bicara gitu Mbak kalau Rizky. Gimana Mbak Dita? Salah Mbak Dia. Mohon maaf. Ya, Mbak Dia. Ada lagi nih yang raise hand. Mbak Maulia ya? Iya Mbak, makasih jawabannya. Sering soalnya Mbak saya dapat pengalaman begitu, dan parahnya itu kadang dia ceritakan gitu ke orang-orang, atau kadang waktu bertamu gitu kan belum pulang gitu sudah berbisik dengan temennya atau apa ya, mengomentari ya, saya tahu karena ada di depan gitu. Saya ini kok toksik banget ya orang-orang begini gitu kan, kayak gitu tuh kan bikin ya mood kita amburadul. Terus kadang itu kan saya punya 3 anak kecil-kecil Mbak, jadi kadang untuk urusan rumah dan lain-lain itu suami membebaskan, nggak harus bersih, nggak harus rapi, yang penting bersih gitu. Nah itu kan tidak sesuai dengan beliau itu, kadang itu jadi bahan gunjingan, dan saya tuh kadang kenapa ya kok begini, itu sedikit bikin emosi sih, tapi kadang ya memang harus tebel telinga gitu, lebih sering tebel telinga, lebih sering akhirnya nggak peduli gitu. Akhirnya dilepas, maksudnya melepaskan waktu untuk kita nggak intens konteks sama dia Mbak. Maksudnya ya udahlah, aku bahagia dengan untuk tidak harus ketemu dengan beliau itu, atau mereka juga kan nggak ngurusin hidup aku, udahlah lepasin. Kita kan punya pilihan ya Mbak untuk memasukkan siapa saja yang berada di lingkaran kita. Nah, ini kita lepasin mereka dari lingkaran kita, jangan tetap dipegangin di lingkaran kita. Cuman prosesnya itu yang seru, kadang sekali ngeluarin tapi dia maksa masuk lagi. Iya, Keluarin lagi sama betul. kita, masuk lagi. Apalagi kalau itu posisinya saudara gitu Mbak, aduh Masya Allah gitu kan, pengen marah itu nanti takut kebablasan, yang akhirnya nanti memutus nggak enak gitu ya. Kalau saudara kan nggak enak gitu, kalau orang lain mah bodo amat gitu kan ibaratnya. Tapi kalau dimasuk-masukin terus ya saya yang sendiri yang stres dengan standar tingginya beliau gitu kan. Itu aja sih sebetulnya kalau masalah emosi itu. Kalau yang lain-lain enggak, maksudnya kalau di rumah ya nyaman aja dengan suami yang seperti ini, anak-anak yang masih kecil-kecil itu saya bahagia aja. Tapi ada sometimes gitu, ada waktu-waktu di mana kok saya dibeginikan gitu. Ya, biasanya kalau nggak pas lagi mampir ke rumah atau pas lagi ada acara keluarga, aduh itu kadang udah toxic people-nya udah ngumpul. Iya betul, bener-bener. Dan saya paling nggak bisa berpura-pura gitu Mbak. Maksudnya kalau sudah kayak gitu tuh ekspresi sudah berubah, dan biasanya yang paling menyelamatkan itu suami. Ayo keluar atau ayo main gitu. Ini biar nggak meledak, soalnya bener-bener gregetan Mbak. Maksudnya apa ya? Kalau orang Jawa kan katanya bisa mendem emosi gitu. Kalau saya enggak, gitu rasanya pengen gitu ya, pengen meluapkan. Padahal kan itu juga nggak boleh gitu kan. Kita harus meluapkan emosi dengan cara yang benar. Tapi kadang saya nggak bisa begitu. Jadi ketika kejadian ada momen seperti itu ya, suami cukup peka untuk ayo kita keluar, atau ya Mbak kita mau keluar dulu gitu. Jadi mengusir secara halus. Gimana ya? Ya gitu deh. Selama ini begitu komunikasinya gitu. Kan kita nggak bisa, kita nggak bisa kontrol mereka yang ada di luar lingkaran kita, tapi kita bisa kontrol lingkaran kita sendiri Mbak. Jadi perlahan maafkan sikap jelek yang sudah mereka lakukan kepada kita.
energi negatif yang udah mereka kirim ke kita itu kita lepasin pelan-pelan. Bisa, pasti bisa. Iya betul. Makasih ya Mbak Semangat. jawabannya, Masya Allah. Ya, Mbak Dia, sama-sama. Aduh, hapunten kalau penjelasan kalimatnya agak muter-muter. Enggak kok, paham, paham. Iya betul betul. Ada 2 pertanyaan lagi di chat, Ya, ini sama Mbak Rita ya. Mbak Rita dan Sharing, Mbak Ira. sharing saat pertama tsunami emosi marah datang sering susah dikendalikan. Misal ke anak waktu bikin ulah kadang main fisik, sudah minta maaf sih. Anaknya sih maafin tapi nggak tahu dia takutnya membuat trauma. Kalau malam suka sedih, suka marah. Ini mama-mama live banget ini. Aduh. Pernah satu kali karena kondisi Rizky juga lagi nggak oke. Jadi kondisinya emang lagi capek, lagi lelah, terus kebiasaan saya itu ngerjain apa-apa, kalau bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Tapi kadang nggak ngukur ya baterai yang ada di tubuh itu masih full atau enggak, kondisi tubuh itu, fisik itu oke apa enggak. Nah, suatu saat si kakak mainin essential oil. Nah, labelnya dikelupas sama dia. Rizky itu tipe orang yang perfeksionis, jadi pengen semuanya rapi. Kalau sampai ke naruh sisir aja harus ke tempatnya. Kadang kan kayak si kakak suka habis nyisir dibawa kemana, dia sambil ngapain gitu. Kakak ayo rapikan. Nah, kemungkinan selama seminggu ke belakang sebelum kejadian itu terjadi tuh ada hal-hal kayak gitu tuh saya nggak langsung ngomong gitu loh. Kayak misalkan ke suami, apa ini anduknya ditaruhnya yang betul dong ke tempatnya. Aku nggak ngomong, aku beresin. Terus si kakak naruh sepatu pulang sekolah nggak langsung di tempatnya. Jadi sepatunya berantakan di depan pintu. Aku rapihin, nggak ngomong, aku nggak keluarin tuh. Terus sampai akhirnya seminggu, itu perihal sepele si kakak cuma melepas label dari botol oil yang labelnya masih bisa ditutup lagi, kalaupun terlepas dari botolnya, dia masih ada lemnya, jadi masih tetap bisa nempel lagi gitu. Itu hal kecil seperti itu, aku bisa marah besar sekali sampai akhirnya begitu udah selesai kata suami udah istighfar dulu, anaknya akhirnya dibawa ke kamar, aku suruh di luar dulu, tenangin dulu, beres itu baru boleh masuk kamar. Akhirnya begitu aku udah mulai tenang, tenangnya juga belum hilang emosinya karena aku belum ngeluarin apa sih, saya belum ngelepasin gitu loh apa yang ada di hati itu, apa yang saya gerunekin, apa yang saya tahan, belum saya keluarin gitu. Akhirnya besoknya kebetulan libur hari Minggu, saya ngomong sama suami, aku nggak mau, naruh anduk itu harus yang benar. Kakak kalau naruh sepatu yang rapi, begitu itu udah keluar, baru rilis. Nah kebetulan Rizky dibantu sama hal lain selain rilis ini, maksudnya pakai oil, pakai essential oil, jadinya bisa tenang, bisa ngomong pelan-pelan baik-baik, ngelepasin apa yang saya nggak suka, apa yang saya pendem selama seminggu tadi, aku maunya tolong dong bantuin, kalau misalkan nggak bisa rapi-rapi rumah nggak apa-apa, tapi tolong kembalikan apa yang sudah dipakai ke tempatnya lagi. Begitu aku udah tenang, aku udah tahu salah aku apa, saya harus gimana, saya deketin anaknya, saya minta maaf, dan minta maafnya seperti ke teman sendiri, bukan seperti ke anak ya. Saya bilang, "Kakak, Ama minta maaf, Ama bersikap tidak baik sama Kakak. Kemarin seharusnya Ama tidak marah hanya karena Kakak melepas labelnya. Labelnya kan masih bisa dipasang lagi ya, Nak. Ama minta maaf ya, Nak, sudah berbuat tidak baik. Ama dimaafkan tidak?" Saya tanya balik gitu ke dia dan dia bilang, "Iya, Ama maafin, iya Kakak maafin Ama," gitu. Nah, saya juga minta maaf sama suami karena nada bicara saya saat itu tidak rendah gitu. Akhirnya bicara seperti biasa ke suami, aku salah nih, maafin aku ya." Nah, penyesalan itu akhirnya aku bilang ke diri sendiri, aku maafin diri aku yang sudah berbuat tidak baik dan saya bisa berbuat jauh lebih baik dari ini dan tidak mengulanginya lagi gitu, ngelepasin ya Mbak Rita. Ada penyesalan ada, tapi kalau kita terus di penyesalan itu artinya kita belum ngelepasin, kita belum bisa move on, gitu. Kalau Mbak Ira,
Gampang emosi, kalau izin bertanya Mbak, kalau kita gampang emosi dengan intonasi omongan orang yang tidak sesuai ekspektasi kita, itu gimana ya Mbak? Saya orangnya linguistik, jadi intonasi dan ekspresi itu sebagai salah satu acuan saya mendapatkan rasa dari ucapan seseorang. Misal, suami ngomong dengan nada agak jutek, tapi menurut beliau biasa. Tapi akunya langsung bad mood. Ini sama kayak Rizky. Rizky itu pengennya perfeksionis, rapi semua. Jadi kalau misalkan hari ini saya mau ngapain, plan untuk hari ini itu udah saya plot dari 1 sampai 2 hari sebelum hari ini. Jadi kalau ini hari Senin, di hari Sabtu itu udah aku plot. Besok Senin aku mau ngapain aja ya? Bisa nyolong waktu nggak untuk me time sebentar? Aduh, jadwalnya harusnya begini-begini, udah padat nih. Pas kondisi harusnya jam 9 saya jemput anak-anak atau jam 9 harus selesai Zoom, ternyata mati lampu. Laptop saya nggak bisa nyala nih kalau nggak pakai listrik. Aduh, ini masih bisa dioper ke plan selanjutnya nggak ya, pakai handphone atau yang lainnya. Nah, kalau udah plan A, plan B, plan C, udah lewat semua, kadang udah uring-uringan tuh. Lari ke siang, ke sore udah uring-uringan. Nanti begitu udah gejedot nih kasarnya, oh iya ya, ya udahlah, mau digimanain lagi, kan nggak bisa, aku nggak bisa nih maksain orang PLN-nya harus nyalain listrik sekarang gitu. Jadi ya udahlah, diterima aja gitu. Akhirnya kita terima. Aduh maaf ya teman-teman, saya nggak bisa hadir saat Zoom, saya maafin. Terus saya maafin kondisinya, yang tadi dilepasin ya udahlah. Berarti next time saya harus siapin rencana yang jauh lebih matang dengan beberapa kemungkinan yang akan terjadi di luar dari prediksi saya gitu. Terus belajar tentang kepribadian itu seru sih Mbak. Rizky kebetulan ikut Steven. Nah, tahulah bahwa Rizky itu orangnya indie-doing. Nah, saya pelajari indie-doing itu kayak apa sih? Anak Rizky sensing. Sensing itu kayak apa sih? Oh, jadi aku harus ngambil langkah seperti ini ya kalau misalkan si sensing itu lagi begini. Energinya nggak bisa habis, terus saya mesti gimana? Ya udah biarin aja dia lari-larian di kamar atau aktivitas fisik di luar rumah, yang penting kelihatan mata, dia haus aku kasih minum, dia lapar aku kasih makan. Anaknya emang nggak mau diem, ya udah. Kalau aku nggak bisa nemenin dia untuk lari-larian, aku tinggal duduk manis, nemenin, ngeliatin dia aja lari-larian, udah kayak bola bekel tuh nggak jelas lari-lariannya. Tapi saat nanti dia capek, oke, energinya udah rilis, ayo nak kita masuk rumah, ayo nak kita belajar. Jadi cara belajarnya harus dihabisin dulu energinya si sensing itu, nggak kayak saya. Kalau saya mau belajar nih, ayo langsung kita ngadepin buku, kita belajar. Sempat kesel kok si kakak kalau diajarin itu nggak bisa langsung mau duduk manis. Oh ternyata sensing mah harus dihabisin dulu energinya. Jadi saya habisin dulu energinya. Sama kayak gini, kita tuh kadang kesel, Mbak Ira kesel sama cara bicara suami yang kok nggak ngertiin sih. Bisa loh ngobrol bareng, ayah aku nggak seneng tahu kalau aku kurang suka kalau ayah jawabnya cuma ditanya, udah makan belum? Tadi di kantor gimana? Dijawabnya cuma udah, baik-baik aja gitu. Kan laki-laki suka gitu ya. Kita nanya panjang atau berapa kalimat kita tanya, dia jawabannya cuma oke gitu doang, atau ya itu cuma huruf Y aja, selesai deh itu di chatnya. Kadang suka kesel kan. Tapi ya memang kitanya harus terima, ya itu laki-laki yang nggak punya kalimat panjang lebar, yaitu orang yang kita pilih untuk melengkapi kita bahwa gayanya dia atau cara bicaranya dia seperti itu, gitu Mbak Ira. Bismillah, pelan-pelan rilis. Bismillah ya Mbak Rita, rilis pelan-pelan. Oke. Mbak Rizky, Mbak aku Irma. tanya dong. Oh boleh. Mbak Rizky, jadi got emosi yang Mbak Rizky bilang tadi adalah alirannya atau wadahnya atau gimana ya Mbak? Atau alirannya Mbak, kalau wadahnya itu larinya ke bentuk ya, kayak tadi kan ada 8 bentuk
dari got emosinya atau regulasi emosinya. Entah kita harus menjauhi, kita harus ngerubah situasinya, atau kita nggak usah nemuin orangnya lagi, itu bentuknya. Tapi alirannya yang harus kita lewatin itu yang 3 tadi, kita terima, kita maafin, kita lepasin. Nah, bentuk cara kita untuk melepaskannya seperti apa? Yang 8 tadi, dilepasin dengan cara, udah deh kayaknya nggak usah ketemu si toxic people ini lagi nih, kita nggak usah ketemu kalau memang nggak penting-penting amat. Dan kalaupun kita harus ketemu sama orang tersebut, sebagaimana pokoknya gimana caranya biar udah deh nggak usah kontak. Ada yang udah nonton drama Korea Yumi Cell belum? Nggak suka. Oh, jadi kebetulan nih Rizky lagi nonton drama Korea, judulnya Yumi Cell. Jadi dia itu seperti dia split, jadi antara film orang normal sama animasi. Nah, animasinya itu menggambarkan apa yang ada di pikirannya si Yumi. Jadi kalau misalkan gini, ada orang nih berbuat kalimatnya kalimatnya biasa, tapi sebenarnya nyindir. Itu sel-sel di otak langsung tuh bergerak. Jadi ada yang akal sehat, kita harus ngapain nih? Wah, kita harus jawab dengan cara yang elegan. Tapi ada si amarah, pokoknya harus marah, ini nggak bisa, dia ngomongnya tuh begini, itu tuh salah gitu loh. Itu tuh bikin mood kita jelek seharian. Nah, kata si sel marahnya begitu. Tapi kata sel akal sehatnya tahan dulu. Ini masih bisa masih bisa diberesin gitu. Jadi kalau Inside Out kan film kasarnya anak-anak ya, kadang yang dewasa suka apa sih nonton kartun. Tapi kalau si Yumi Cell ini itu karena dewasa, dan yang kita hadepin juga masalah-masalah yang kayak jadi kayak misalkan gini, kayak tadi Mbak Dia ya, ketemu sama orang yang toxic people nih. Nah, si Yumi ini punya teman kerja namanya Ruby. Nah, si Ruby itu seneng banget ngomentarin apa yang ada di si Yumi. Akhirnya si Yumi itu kalau udah ketemu sama Ruby, di otaknya itu langsung keproses gitu, bahwa si akal sehat gimana caranya untuk bisa nggak papasan sama si Ruby gitu. Jadi cara got emosinya 3 cara tadi, tapi bentuknya ada 8 hal tadi yang sebelum got emosinya tadi, Mbak. Oke. Itu kayaknya nyambung dengan chatnya Mbak Yayan deh, Mbak. Coba Mbak Yayan ada tanya. Makasih ya, Mbak Rizky. Sama-sama, Mbak. Mana Mbak Yayan ya? Oh, ini ya. Mbak Rizky tanya dong, got emosi ini sama nggak dengan upaya kita dalam mengekspresikan emosi yang kita terima saat itu? Menurut Rizky sih enggak, Mbak. Karena kalau kita mengekspresikan emosi, energinya yang langsung keluar ya. Kayak kita marah, kesel nih sama satu posisi, terus langsung kita beres-beres. Ngabisin energinya aja, tapi keselnya nggak keluar karena kita nggak rilis. Dalam artian, aku kesel tadi karena suami kalau naruh handuk setelah mandi sembarangan. Aku maunya kan dia naruh di tempatnya biar rapi nih rumahnya, tapi dia nggak lakuin itu. Ekspresi emosinya paling cuma, ih kesel deh ini nggak ditaruh di tempat yang benar. Habis itu aku benerin kan, udah. Tapi nggak keluar. Aku masih tetap kesel nih sama suami karena aku belum ngomong langsung sama yang bersangkutan dan aku belum maafin sikap yang udah dia lakuin karena naruh handuk sembarangan. Sepele kan, tapi keselnya itu berasa gitu. Udah diem. Habis itu nanti ngapain lagi, ketumpuk lagi. Kita nggak maafin, kita nggak keluarin kesel yang ada di hati itu nggak dikeluarin. Kita cuma beres-beres rumah, beresin. Aduh aku kesel nih sebenarnya ini karena suami naruh anduknya berantakan. Nggak ngomong, diem, cuma lakuin beres-beres rumah, energinya keluar. Capeknya begitu tidur hilang, besok pagi oke lagi. Tapi nanti begitu ngelihat suami begitu lagi, kesel lagi. Jadi nanti ketumpuk sampai akhirnya jadi bom waktu di tsunami emosi itu. Ini udah jam 10, Mbak Irma, 10 lewat. Mana Mbak Irma ya?
Nggak apa-apa Mbak, lanjutin aja sampai selesai pertanyaannya. Habis itu Oh nanti gitu, baru oke. kita tutup. Iya. Oke, Kemarin oke. juga sama soalnya sampai lewat. Kita Oke, oke, batasin sampai oke. jam 10 lewat 10 ya. Oke. Ya, ini tadi sebenarnya Mbak Ira masih agak panjang nih ya. Ini habis Mbak Ira izin bertanya itu, udah ya? Iya nggak sih? Aku kok. Oke. Oh iya benar. Masih Mbak Ira lagi lanjutin tadi yang, oh ini direct, oke. Lalu komunikasi kita dengan suami nggak nyambung dan menimbulkan mood nggak baik, itu gimana ya Mbak? Padahal kita tahu kalau tidak semua hal harus ekspektasi kita, benar. Kadang hal sepele, ya itu tadi. eh, diungkapin sih Mbak, kalau aku akhirnya ngomong sama suami, diberesin dong gitu. Kadang handuknya sambil dibawain tuh, aduh aku rajin banget deh nih ngerapiin handuk. Nanti dia langsung nyengir deh tuh ngambil handuknya, maaf, aku naruhnya sembarangan lagi. Biasanya gitu udah, karena akunya udah, oke, suami aku kondisinya begini nih. Dia emang suka lupa begitu. Jadi ya udah, dilepasin, dimaafin, aku maafin suami aku yang pelupa dan dilepasin, ya udahlah. Kalau aku emang lagi mau beresin handuknya, aku beresin, tapi kalau enggak ya biarkan di situ dan bilang sama orangnya biar orangnya yang rapihin. Iya Mbak Yayan, harus ada rilisnya, kalau nggak dirilis itu banget, apa ya, beban banget. Awal-awal jadi ibu itu emosi saya uncontrol banget. Bayangin dari yang tidur bisa nyaman kan ya, full, terus harus per 2 jam bangun, harus ngecek si Dede, perasaan kita sudah melakukan yang terbaik, tapi masih ada aja omongan dari yang, ini harusnya begini, ibu itu nggak boleh tidur siang, kalau anaknya tidur, ibu itu harus beres-beresin rumah. Lah, dikata kita robot kali ya, nggak butuh istirahat gitu, maksudnya. Zaman tante dulu itu kalau anaknya tidur, tante beres-beres rumah. Jadi biar pas anak tidur rumah udah beres. Nah, semua juga mau, cuman kan kita lihat dong kondisinya. Tante ibu rumah tangga di rumah, saya ngajar. Jadi pulang ngajar, saya harus handle semuanya. Terus nanti waktu saya untuk bahagia dengan anak, kapan gitu. Nah, jadi itu udah akhirnya ada deh, itu ekspektasinya mereka. Ini hidup aku yang jalanin. Akhirnya saya lepasin, maksudnya udahlah, nggak usah pusing sama mereka, saya nggak mau pusing dia sama mereka. Nah, bentuk dari got emosinya, akhirnya Rizky mencoba untuk tidak ketemu sama yang bersangkutan dalam jangka waktu yang cukup banyak gitu. Dan berarti kalau misalnya memang harus ketemu, ya ketemu, say hey secukupnya. Habis itu seperti Mbak Dia tadi, suaminya ngajak pergi, udah, Ayuhun kita keluar, Ayuhun pamit, kita mau jalan keluar, mau kemana kek, mau sekedar keluar dulu ke Alfamaret kek, yang penting posisinya nggak lama, atau setelah kita ketemu say hey, salaman, habis itu kita melipir ke tempat lain yang nggak harus ada di ruangan itu, walaupun masih ada di satu rumah, karena kalau kumpul keluarga besar kan kita nggak bisa langsung cabut pergi, mau nggak mau mesti duduk dulu, standby, ngobrol di situ. Jadi paling geser aja tempatnya, nggak di tempat yang ada dianya gitu. Ada pesan lagi. Oh Mbak Weni. Jadi intinya kita harus merilis emosi kita agar emosi itu tidak menumpuk dan meledak di tempat yang salah ya Mbak. Betul Mbak. Iya nih, salah posisinya, karena salahnya malah meluapkan ke dedenya, bener. Kadang kita capeknya, keselnya bukan sama si dede sebenarnya, bukan sama anak kita gitu, tapi karena memang kita udah lelah, capek, ditahan diem, nggak dikeluarin, nggak dirilis, nggak dimaafin, hal yang nggak enak menurut kita tuh nggak dimaafin, nggak dirilis, akhirnya ketumpuk,
sampai akhirnya kita meledak marah di tempat yang lain. Oh, ini satu lagi. Jadi kebetulan beberapa Mama Rizky itu tipe yang kalau Mama Rizky itu gini, kalau misalkan aku salah, Rizky salah, anaknya salah, harus minta maaf. Tapi kalau orang tua salah, anaknya harus maklumin. Jadi tanpa beliau minta maaf, ya udah kamu harus maklumin, kamu kan anak saya gitu. Nah, sedangkan Rizky nggak gitu. Buat saya mau tua mau muda, kalau salah ya tolong minta maaf gitu. Jadi Mama agak sulit ngeluarin itu, tapi akhirnya begitu dibahasakan, Uti aku pengennya Uti minta maaf kalau memang berbuat yang sekiranya aku nggak suka atau sekiranya itu menyinggung perasaan aku gitu. Pembicaraan itu nggak langsung aku omongin jebret, tapi pelan-pelan aku bilang ke Mama, kalau aku pengennya Uti minta maaf tahu kan aku udah minta maaf juga, kita kan sama-sama gitu, salah nggak salah minta maaf itu bisa bikin hati kita enteng gitu loh mah gitu. Nah akhirnya pas beberapa saat waktu lalu saya sempat ada konflik sama orang tua saya sama mama, sepele gitu, kadang cuma urusan ngasih tahu anak. Kayak Rizky nggak selalu ngasih jajan ke anak Rizky, tapi Utinya kalau pulang kerja dia selalu bawain apa aja tuh buat cucunya. Akhirnya kan dia kayak kalau Rizky pulang kerja, Ama kok nggak bawa sesuatu sih buat kakak? Kalau Uti bawain loh sesuatu buat kakak gitu. Akhirnya itu ribut, jadi ribut. Nah terus terakhir endingnya itu saat kita udah mulai calm down, Mama juga minta maaf. Ya, Mama minta maaf kan, Mama maksudnya sayang sama kakak. Mama pengen beliin pengen ngasih hadiah buat kakak, bahagianya kakak tuh energi positif buat mama gitu. Terus dia bilang, ya aku juga minta maaf, aku bicaranya agak tinggi nadanya ke mama, nggak sopan gitu. Nah, begitu kata maaf itu keluar dari mulutnya mama gitu, mama bisa ngomong ke aku, maafin mama ya gitu. Itu rilis, aku sendiri jadi yang, ya udahlah, toh kan kita memang udah punya ilmunya bahwa posisi saya anak, saya tetap harus minta maaf sama orang tua. Kadang kita udah tahu itu, cuman karena kita nggak rilis, kita nggak lepas, kita nggak maafin, itu ganjel gitu Mbak. Tapi begitu itu kita udah rilis, kita lepasin, dan orang tua juga berlaku hal yang sama, maksudnya berlaku hal yang sama, se-ekspektasi kita gitu. Itu rilis dan nggak jadi emosi, maksudnya nggak jadi terpendam, jadi enteng gitu loh rasanya. Gitu Mbak Weni. Insya Allah. Seru banget ya pembahasan kita ya hari ini tentang luar emosi ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi ini nih memuaskan para teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Mbak Rizky ada lagi yang mau disampaikan? Closing statement buat para temani lovers yang ada di sini yang sudah hadir. Apa tuh? Apa ya? Tadi sih yang jadi quote-nya Rizky, kalau menggenggam itu sulit, nggak apa-apa kok dilepasin. Melepaskan itu nggak mudah, tapi kalau itu bikin kita ringan, ya dilepasin Mbak. Jangan sampai kita megangin terus sendiri. Keselnya, tapi nggak dilepasin, dan akhirnya itu jadi beban buat kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa kok ngelepasin, ngegenggam itu nggak selalu bagus kok. Masya Allah. Biarin air itu lewat ya, emosi Betul. itu lewat ya. Jangan dipendem, nanti jadi bau. Kalau di got kan kalau ada airnya, iya benar. Bau benar. malah bikin bahaya, malah jadi banjir gitu ya. Iya betul. Masya Allah. Wah luar biasa banget pembahasan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman ngerasain juga nih manfaatnya bagaimana. Jadi ada bayangan gimana sih cara menyalurkan emosi-emosi yang memang hadir di keseharian kita gitu ya. Kemudian kita bisa sama-sama mengontrol diri kita gitu kan, memilah-milah mana yang memang harus kita terima gitu ya, apa yang memang harus yang bisa kita keluarkan, kita salurkan supaya kita jadi lebih enteng, jadi lebih ringan dalam menghadapi rasa-rasa yang hadir selanjutnya gitu ya. Jangan sampai kita masih punya beban PR begitu ya, masih punya PR gitu di rasa-rasa sebelumnya, jadi yang ada malah jadi numpuk gitu, malah jadi nggak baik gitu.
Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Rizky. Sama-sama Mbak Irma, Masya makasih buat Allah. teman-teman semua. Terima kasih. Eh, Terima kasih Mbak. Oh ya teman-teman jangan lupa kita masih ada 5 sharing session selanjutnya gitu ya. 5 sesi sharing selanjutnya nanti akan ada puncak di perjalanan teman Indonesia yaitu webinar. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu nanti kita bakalan ada spoiler-spoilernya di Instagram. Monggo dipantengin aja. Kalau mau nanya-nanya juga boleh DM aja nanti admin akan jawab insya Allah ya. Kemudian apalagi nih ya, ada beberapa hal yang harus harus disampaikan terkait dengan Temani Indonesia gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang belum tahu gitu ya tentang Temani Indonesia, silahkan bisa lihat, mengunjungi website kita, mengunjungi Instagram kita, Facebook kita, di situ akan ada profil Temani, berbagai macam info tentang Temani seperti itu. Alhamdulillah mungkin itu saja karena sudah lewat 16 menit dari jadwal yang ada karena keseruan kita nih banyak pertanyaan Masya Allah ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa setelah ini akan ada G-Form buat teman-teman nih. Jadi nanti bagi teman-teman yang sudah mengikuti sharing session nanti akan ada G-Form feedback. Nanti akan ada kita akan memberikan berupa sertifikat ya kalau misalnya teman-teman mau mengisi presensi kehadiran juga feedback materi yang sudah didapat gitu. Karena sesungguhnya ilmu itu harus diikat dengan tulisan ya sehingga tetap nempel gitu. Seperti itu ya. Alhamdulillah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat para peserta yang sudah hadir. Ada Mbak Rita, ada Mbak Weni, Mbak Ira, Mbak Nias, Mbak Diah, Mbak Saras. Wah, Mbak Saras kita ketemu lagi. Pernah ketemu nih sama Mbak Saras nih. Ya, Mbak Saras waktu itu ikut festival kemerdekaan bareng kita di tim Temani, Masya Allah. Dan teman-teman tim Temani, Mbak Una, Mbak Lydia, ada lagi Mbak Indah, Mbak Aini, Mbak Yayan, terima kasih banyak sudah ikutan hadir juga hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita bahas pagi ini bisa menjadi ilmu dan kita praktekkan di kehidupan sehari kita. Yuk sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya akhiri, mohon maaf sebagai MC jika banyak perkataan saya yang kurang berkenan atau banyak background yang lewat di belakang saya. Mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sudah bisa Warahmatullahi keluar. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Terima kasih banyak Kak Irma. Ya, sama-sama, Weni. Yuk, di live boleh.